Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan putra dari seorang yang bernama Azhar atau Tareh. Azhar ini mempunyai sebuah istri, yaitu ibu dari Nabi Ibrahim yang bernama Umailah. Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Saroh. Wanita ini pada awal pernikahannya adalah seorang yang tidak mempunyai anak ataupun mantu. Setelah Ibrahim menikah, ayah Ibrahim, Azhar, hijrah bersama Ibrahim dan istrinya Saroh beserta para putranya hijrah menuju Baitul Maqdis. Tak lama setelah mereka menetap di Baitul Maqdis, Azhar ataupun Tareh, yaitu ayah Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Tepatnya Azhar berusia 250 tahun. Penduduk negeri tersebut umumnya menyembah patung-patung 7 rasi bintang dan menyucikan kutub utara. Bahkan para penduduk Damaskus banyak yang membuat candi khusus yang menyerupai salah satu rasi bintang dan menaruhnya pada setiap pintu rumah mereka untuk disembah. Tak hanya itu, mereka juga sangat mendewakan dan selalu mempersembahkan kurban persembahan kepada patung-patung rasi bintang berhala tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru mereka agar menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Tentang hal ini, Allah berfirman, "Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala." Quran Surah Al-Ankabut ayat 16 sampai dengan 17. Dikisahkan pada suatu hari raya, mereka mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama mereka ke tempat perayaan. Namun beliau Ibrahim alaihissalam enggan ikut bersama mereka. Beliau menjawab ajakan mereka dengan kata-kata, "Saya sedang tidak enak badan." Dalam Al-Quran kejadian ini dikisahkan. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 88-89. Dan itu ternyata hanya alasan Ibrahim, karena ketika mereka semua pergi ke tempat perayaan, Ibrahim justru pergi menyelinap ke tempat peribadahan mereka dan kemudian menghancurkan seluruh patung-patung yang ada, kecuali satu patung yang terbesar disisakan oleh Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kapaknya di pundak patung tersebut. Tentang peristiwa ini Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya, "Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong." Selang beberapa waktu kemudian, setelah perayaan usai, kaumnya pun pergi seperti biasa ke tempat peribadahan mereka. Maka alangkah terkejutnya mereka ketika mendapatkan seluruh patung-patung yang ada telah hancur berantakan, kecuali patung yang terbesar. Dan ternyata mereka langsung curiga dan meyakini bahwa yang melakukan perusakan itu adalah Ibrahim. Alasan mereka, karena Ibrahim adalah orang yang selama ini selalu menentang tentang penyembahan patung-patung tersebut. Adapun tujuan Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang bodoh dari kaumnya, bahwa patung-patung tersebut sama sekali tak dapat memberi manfaat maupun madharat terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap selainnya. Sekiranya patung-patung tersebut bisa memberi manfaat, mereka pasti akan membela diri pada saat dihancurkan oleh Ibrahim. Akan tetapi,
Nabi Ibrahim setelah peristiwa itu mendapatkan beberapa pertanyaan dari mereka. Dikisahkan dalam Quran surah Al-Anbiya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran surah Al-Anbiya ayat 62. Kemudian Ibrahim menanggapi. Tanggapan Ibrahim dengan cerdas dan arif bijaksana. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan cerdas sekali. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Lalu dengan tenang Nabi Ibrahim alaihissalam balik bertanya kepada mereka. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu bahas itu? Quran surah As-Saffat ayat 95. Meski telah dijawab demikian, ternyata kaum tetap saja belum terbuka akalnya dan justru terus mencari jalan untuk mematahkan kebenaran. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup hati mereka dengan kekufuran. Kemudian salah seorang dari mereka mengusulkan agar mengumpulkan kayu bakar yang banyak untuk membakar Ibrahim. Usul itu pun disepakati. Lalu seseorang di antara mereka dari suku Kurdi membuat manjanib atau sebuah alat pelempar yang bisa digunakan dalam peperangan zaman dahulu untuk melemparkan seseorang. Hal ini akan digunakan untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api. Orang tersebut bernama Hisnun. Kejadian ini dikisahkan dalam firman Allah sebagai berikut. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran surah Al-Anbiya ayat 68. Mereka pun kemudian mengikat Ibrahim dengan tali yang telah disiapkan, lalu melempar ke dalam kobaran api. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Dia mewahyukan kepada api untuk tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, menyelamatkan Allah. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. At-Tanhaq menyebutkan waktu Ibrahim dibakar, Jibril ikut menyertai Ibrahim masuk ke dalam kobaran api untuk membersihkan keringatnya dan memberi makan. Karena itu Ibrahim pernah mengatakan bahwa hari paling baik dalam hidupnya adalah ketika ia berada dalam kobaran api tersebut. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Ibrahim alaihissalam berada di dalam kobaran api tersebut selama 40 hari. Ada pula yang mengatakan selama 50 hari. Tapi Ibrahim selamat dan tidak merasa kepanasan di situ karena perintah Allah api untuk menyelamatkan Ibrahim. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Dari saya selaku konten kreator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bercerita atau mengisahkan. Yang benar datangnya dari Allah, apabila ada yang salah datangnya dari kreator. Ini hanya bermaksud untuk mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan bergabung dengan klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, pilih yang semua agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa juga klik jempolnya dan share videonya agar bisa bermanfaat.